Sambil mencoba menghilangkan pesan sistem di depannya, Bayu menolak tawaran penjaga toko itu, karena Bayu merasa dirinya sudah mencapai puncak keberuntungan, dan jika Bayu terus bermain, pasti keberuntungannya akan menurun. Dengan tidak menyerah, penjaga toko itu meminta Bayu bermain sekali lagi, karena Bayu sudah mendapatkan 30.000 yuan lebih. Namun, Bayu menggelengkan kepalanya untuk menolak sekali lagi. Di sisi lain, penjaga toko itu merasa kesal, karena seolah-olah dia dibuang seperti barang bekas. Kemudian, Bayu berpamitan kepada penjaga toko itu karena Bayu sudah merasa puas. Sambil berjalan menjauhi penjaga toko, Bayu berpikir, apakah kekuatan supernya bisa digunakan selain untuk lotre? Dalam keadaan masih bertanya-tanya, Bayu mencoba untuk menggunakan tingkat keberhasilannya untuk membuka pintu. Dan di saat Bayu menanyakannya, pesan sistem secara langsung menyampaikan tingkat keberhasilannya senilai 100%. Bayu merasa senang, karena kemampuannya bisa digunakan selain untuk lotre. Namun, tiba-tiba persentase itu turun secara cepat, di sana persentase menunjukkan nilai 90%, kemudian turun menjadi 80%. Sementara itu dalam waktu yang sama, Bayu bertanya-tanya apa yang disampaikan oleh sistem. Persentase itu terus menurun ke angka 50%, bahkan menjadi 30%. Bayu melihat persentase turun ke angka 10%, dia dengan refleks mundur ke arah belakang, karena intuisinya berkata, bahwa akan terjadi sesuatu. Sementara itu, penjaga toko terheran dengan tingkah laku Bayu. Di saat persentase menunjukkan 0%, tiba-tiba seekor anjing menabrak dan memecahkan pintu kaca yang hendak dibuka oleh Bayu. Bayu menghembuskan nafas lega, karena dia telah menghindari bencana anjing. Bayu berkata, bahwa anjing itu menyebalkan, karena Bayu hampir saja ditabrak olehnya. Kemudian, Bayu melangkah pergi, mengingat dia sudah mendapatkan banyak uang. Sementara itu, penjaga toko memarahi anjing yang tadi, karena telah merusak tokonya. Tapi, penjaga toko itu terlihat terkejut, karena dia mengingat bahwa tadi Bayu menghindari bencana anjing, seolah-olah dia mengetahui itu akan terjadi. Setelah itu, penjaga toko menghentikan Bayu dan memintanya untuk tidak pergi. Di sisi lain, Bayu terlihat panik, karena dia takut penjaga toko akan menyadarinya. Dengan terheran-heran, penjaga toko menanyakan, bagaimana Bayu melakukan itu barusan? Sambil menatap Bayu dengan tajam, penjaga toko itu mengakui bahwa kejadian yang barusan itu sulit untuk dipercaya. Kemudian, Bayu menanyakan kepada sistem, berapa tingkat keberhasilannya jika Bayu meyakinkan penjaga toko dengan berkata bahwa dia adalah seorang peramal. Kemudian sistem memberikan persentase 50%. Sementara itu, penjaga toko berekspresi aneh, karena penjaga toko itu terus-menerus ditatap oleh Bayu. Sambil melepaskan tangannya, Bayu menanyakan kembali, bagaimana jika Bayu mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga peramal.